Pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masih membahas tafsir basmalah atau tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih khusus kali ini kita masih membahas atau berbicara mengenai huruf yang kedua daripada Bismillahirrahmanirrahim, yaitu huruf Sin. Dan kali ini kita akan masuk pada bagian ketiga dari huruf Sin, atau kita masuk pada gigi tiga. Ya, gigi tiga. Kalau gigi pertama ini menunjukkan alam arwah, ya. Kalau gigi kedua itu alam rahim. Nah, ini kita sudah panjang lebar, sudah sangat mendalam kita kaji. Nah, kali ini kita masuk pada gigi tiga. Inilah perjalanan kehidupan kita. Sejak alam arwah masuk ke alam rahim. Nah, setelah alam rahim ini, ya kita masuk ke alam dunia. Jadi gigi yang ketiga, simbol gigi yang ketiga dari huruf Sin itu adalah simbol kehidupan dunia. Jadi kita masuk dalam kehidupan dunia. Yang kita ingin jelaskan hari ini, malam ini, bagaimana keadaan kita ketika pertama kali masuk ke alam dunia. Bagaimana keadaan kita, bagaimana posisi kita. Sebagaimana yang lazim kita saksikan, bahwa bahkan kita sendiri yang alami, ketika manusia secara umum lahir, maka yang pertama kali dilakukan oleh manusia itu, atau yang pertama kali kita lakukan ini apa? Apa yang kita lakukan? Pertama kali ketika kita lahir, menangis. Jadi menangis, Pak. Inilah pertama kali yang kita lakukan sejak kita menghirup udara dunia, yaitu kita menangis. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kita menangis? Kenapa setiap bayi yang baru lahir, hampir semua itu menangis? Kalaupun ada kasus tidak menangis, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, jelas meninggal. Ya, jelas meninggal. Artinya ketika ada orang yang melahirkan, lalu ada tangisan bayi, wah, berarti ini kegembiraan, kebahagiaan bagi orang tua, bagi seluruh keluarga. Tapi kalau tidak ada yang menangis, tanda tanya besar itu, ini meninggal atau bagaimana? Karena ada juga bayi yang lahir, ada bayi yang lahir masih hidup tapi tidak menangis. Ada bayi. Dalam ilmu kedokteran disebutkan ada beberapa penyebab kenapa bayi yang baru lahir itu tidak menangis. Jadi saya baca beberapa rujukan, itu ada beberapa faktor, tapi faktor utamanya itu karena faktor pernapasan. Kenapa? Karena pernapasannya itu terhalang. Itu terhalang baik oleh cairan, ya itu air ketuban, atau terhalang oleh darah, atau terhalang oleh kotorannya sendiri itu terhalang. Ya, mau menangis tapi terhalang itu. Ini faktor utama ini.
Kata dalam ilmu kedokteran, kenapa menangis? Karena itu. Ya makanya ada yang melakukan itu, ada yang melakukan memukul-mukul bayi kan, dipukul itu supaya ya itu bisa menangis. Ya, ada dua ilmu yang melihat ini. Ada dua ilmu yang melihat kenapa bayi yang baru lahir itu menangis. Pertama dari ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran atau dari aspek medisnya. Disampaikan dalam perspektif medis bahwa selama dalam kandungan, bayi itu hidup karena apa? Tentu bantuan yang menghubungkan jantung dengan paru-parunya dengan organ dalam tubuh ibunya. Ini awalnya dulu. Ini awal ceritanya ini. Bahwa selama kita dalam kandungan, kita ini hidup atas bantuan dari organ tubuh ibu kita. Ya, yang menghubungkan antara jantung dan paru-paru kita. Ini dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu medis. Sehingga dengan cara ini, sehingga bayi kita yang masih ada dalam rahim ini itu mendapatkan nutrisi dan asupan oksigen, ya, melalui dua ini, melalui pusat dan plasenta. Ini bahasa kesehatannya ini. Nah, kondisinya seperti itu ketika dalam perut. Ketika kita masih dalam rahim, kondisinya begitu. Jadi kita ini hidup karena bantuan ibu kita, organnya itu. Jadi kita bisa bernapas itu bantuan ibu dengan melalui organ dalam tubuhnya. Nah, ketika kita lahir, artinya ketika bayi ini keluar, maka tentu ketika dia bernapas bukan lagi atas bantuan organ ibu kita dalam tubuhnya. Jadi dikatakan bahwa pas lahir maka bayi ini mengambil napas untuk pertama kali melalui perubahan peredaran darah, Jadi prosesnya, jadi kan peredaran darah yang terjadi itu kan masih ada hubungannya dengan ibu. Jadi ketika lepas, ya adanya perubahan. Nah, dengan menangis, ini yang masuk, ini yang intinya. Dengan menangis, maka terbukalah sirkulasi yang memungkinkan oksigen itu terkirim melalui paru-paru. Jadi dengan menangis, maka terbuka sirkulasi yang menghubungkan, yang mungkin oksigen terkirim ke paru-paru. Ya, jadi disimpulkan oleh dalam ilmu kedokteran bahwa tangisan bayi tersebut membantu membuka paru-parunya. Jadi ketika bayi itu menangis, ya, membantu membuka paru-parunya agar bisa menghirup oksigen sendiri. Inilah maha kuasanya Allah. Ya, maha kuasanya Allah, ditakdirkan setiap bayi itu menangis, ternyata itu sebagai jalan untuk membuka, ya, membuka paru-paru kita itu sehingga bisa menghirup oksigen.
Ya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bayi yang lahir tanpa menangis itu pasti masalah pernapasan. Ya, karena tidak terbuka paru-parunya. Paru-paru tidak terbuka sehingga tidak bisa menghirup oksigen sendiri. Nah, inilah faktor utamanya. Jadi kenapa menangis? Ternyata di situ ada rahasianya. Ternyata menangisnya itu sebagai jalan pembuka paru-parunya untuk bisa mendapatkan oksigen yang ini dipergunakan untuk bernapas. Selain dari itu, kata ahli bahwa menangisnya bayi itu merupakan bentuk cara berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ya, ini kan tentu suasana di dalam rahim dengan di alam dunia pasti berbeda. Jadi bentuk adaptasinya ini, bentuk adaptasi. Mungkin hawanya kata Allah seperti apa itu, sehingga itu juga penyebab kenapa bayi itu menangis ketika lahir. Nah, tapi yang paling penting di sini ini juga perlu dipahami, dengan menangisnya bayi itu, cairan yang ada pada mulut, cairan yang ada pada hidung si bayi ini itu akan menjadi bersih. Ya, jadi ternyata itu sebagai pembersih, yang pembersih cairan atau hal-hal yang lain melalui mulut dan hidungnya. Ini perspektif medisnya. Ini dalam tinjauan kesehatannya. Ya. Kemudian tinjauan kedua, tentu tinjauan agamanya. Bagaimana perspektif agamanya ini? Ya, kenapa bayi itu ketika lahir menangis? Hal ini terjawab, ada sebuah kitab, ini kitabnya saya bawa ini, Pak. Ini bahasa Arab semua ini. Ini kitab namanya Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yamurru bil insani wa yanqadi lahu min al a'mar. Ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi dari negeri Yaman ini, ulama besar di Yaman, ya, mazhab Asy-Syafi'i, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menulis kitab ini, dan di sini beliau menjawab kenapa bayi itu menangis kalau lahir. Langsung saya bacakan di sini. فَإِذَا وُضِعَ الْإِنسَانُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ. Apabila manusia itu lahir dari perut ibunya, istahalla sarikha, maka bayi itu menangis keras. Menangis keras. Kenapa? Dikatakan oleh guru kita di sini, Habib ini, wa dzalika min ladzati syaitan la'anahullah. Ya, ini mungkin agak kita kedengaran agak apa ya? Ya. Kenapa menangis? Kata beliau, karena saat itu ditempelin oleh syaitan laknat. Itu bahasanya Habib. Jadi kita itu kenapa menangis? Karena kita ditempelin sama setan. Ini bahasanya begini, ini kita kutip saja ini. Ya. Lalu dikatakan oleh beliau, allati
lam yuslim minha illa Isa bin Maryam wa ummuhu alaihi wassalam. Dan tidak ada yang selamat. Artinya tidak ada satupun bayi yang hidup yang selamat dari tempelangnya ini dan tempelangnya setan. Tidak ada yang lolos. Kita semua sudah ditempelkan sama setan. Kata beliau, kecuali ada dua. Kecuali ada dua di sini disebutkan, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak ditempelkan oleh setan ketika lahir. Wa ummuhu, dan ibunya Maryam. Ya. Dan ibunya Maryam. Nah, ini juga perlu kita tahu. Ya, kenapa Nabi Isa dengan Maryam ibunya alaihi wassalam itu tidak ditempelkan oleh setan ketika lahir ini? Nah, di sini dijawab, wa dzalika anna Allah a'adzahuma minha, karena keduanya dilindungi oleh Allah. Karena keduanya dilindungi oleh Allah. Nah, muncul pertanyaan lagi, kenapa dia dapat perlakuan khusus dari Allah? Kenapa dia dilindungi oleh Allah sementara yang lainnya tidak? Biqauli ummi Maryam zaujatu Imran, karena ibunya Maryam berarti neneknya Nabi Isa, ya. Karena ibunya Maryam neneknya Nabi Isa, istrinya Imran. Imran ini Pak, ini tidak asing kita dengar. Itu Ali ibn surah yang ketiga tuh dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, keluargaan Imran, termasuk istrinya ini. Jadi istrinya Imran itulah mamanya Maryam atau neneknya Nabi Isa. Ternyata neneknya Nabi Isa ini pernah berdoa. Dengan doanya ini sehingga anaknya dengan cucunya terbebas dari tempelengnya iblis, setan. Ini kata guru kita di sini. Apa doanya kira-kira? Ternyata doanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada doanya, Pak. Ada doanya dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran doanya. Ya, doanya neneknya Nabi Isa ini, ya, atau mamanya, ibunya Maryam, diabadikan. Bisa nanti kita lihat itu dalam surah Ali Imran ayat 36. Ali Imran ayat 36 itu doanya. Tapi tidak semua, tidak secara keseluruhan. Di bagian akhir di situ ada doanya. Ya, apa doanya di sini ditulis. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ternyata inilah yang yang selalu dibaca oleh ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa alaihi salam, sehingga ketika lahir Nabi Isa tidak ditempelkan oleh setan. Ya, karena doa ini. Ya, karena doa ini. Jadi wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam ada kitab saya juga, kitab mengenai tarbiyatul aulad, ada pendidikan anak dalam Islam. Ternyata doa ini bisa dipakai, Pak, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan anak kita yang masih kecil ini,
yang masih bayi, yang masih kecil ini. Ya, apa fungsinya itu? Ini diantaranya ini ikhtiar kita ini. Ini bagian dari ikhtiar. Ketika ada anak yang sering menangis, Pak. Kalau ada anak, apalagi bayi kan, khususnya yang bayi ini yang masih kecil sekali ini, suka menangis, sering menangis. Ya kita kan biasa juga bingung orang tua ini. Ini kenapa menangis ini? Sudah dikasih susu masih menangis. Disangka lapar. Nah, sudah dikasih minum susu masih tetap menangis. Ketahuilah dalam kitab dikatakan kalau ada anak yang sering menangis bukan karena faktor lapar, bukan karena faktor sakit, itu tandanya anak kita itu diganggu oleh setan Sibeyan, setan anak-anak. Jadi kalau anak-anak Pak, setan juga anak-anak juga setan. Jadi setan itu anak-anak juga setannya. Namanya setan Sibeyan. Ternyata itu yang ganggu itu. Jadi kalau ada Pak anak yang sering menangis itu diganggu itu oleh setan. Ya, setan Sibeyan. Ya karena memang ini Sibeyan ini itu yang ketika lahir itu juga ikut. Itu Pak, jadi setiap bayi itu pasti ada setannya. Dan itu yang sering mengganggu. Nah, salah satu cara agar anak kita ini terbebas dari gangguan setan Sibeyan, baca doa ini. Dibacakan Pak, ditiupkan itu. Ya, jadi kalau kita punya anak masih kecil atau kita punya cucu masih kecil suka menangis, bacakan itu. Insya Allah itu ada berkahnya Pak, ada berkahnya. Dan ini saya sudah beberapa kali praktekkan ini, betul-betul ada pengaruhnya itu. Wah ini betul-betul setan yang ganggu anak. Ya, tapi kalau misalnya belum diperiksa apakah dia lapar sakit, sudah dibacakan 3 kali 7 kali masih menangis, berarti faktor lapar ini. Itu mungkin kasih yang ada sakitnya ini. Tapi kalau dia sudah makan, tidak sakit juga, tapi merawat, itu faktor setan. Ya, itu dibacakan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini saya sudah tuliskan. Sebentar Pak ya nanti ini. Sebentar nanti dibagi. Saya sudah siapkan ini. Nanti bisa diamalkan Pak. Insya Allah ini ada berkahnya. Yang penting kan saudara kita ke Allah ini. Ini semuanya atas izin Allah. Jadi anak kita, cucu kita yang masih kecil ini, kita sudah bacakan, serahkan ini ikhtiar kita, tapi Allah yang semua yang selesaikan itu urusan. Baik. Jadi maknanya itu, jadi makna dari ayat ini, aku memohon perlindunganmu ya Allah. Maryam. Jadi dia doakan anaknya, dia doakan cucunya. Sampai cucu. Ini juga pelajaran bahwa ketika kita berdoa, mendoakan berdoa untuk keluarga, keluar kemana dzalika fil hadis. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis. Ya. Inna iblis ja'a liyuta'na fa waqa'at ta'natahu fil hijab. Sekarang apa dasarnya Habib ini? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini mengatakan bahwa bayi itu menangis karena ditempeleng. Ternyata beliau berdasar hadis yang sahih. Ya, jadi beliau tidak asal bicara itu. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min mauludin, inilah teks hadisnya. Ma min mauludin yuladu. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan illa naskhahu syaitan, kecuali syaitan menekan dan menusuknya.
Ah, jadi bahasa hadisnya, ya, setan itu menekan dan menusuk. Jadi tiadalah seorang bayi yang dilahirkan kecuali setan menekan dan menusuk sehingga menangis. Ya, fayastahilla sarikhan, sehingga bayi itu menangis keras. Wajar kok. Jangankan bayi kita saja, Pak. Kalau ditusuk itu bukan lagi menangis, berteriak karena sakit. Ini nabi. Ini hadis sahih. Ya. Jadi fayastahilla sarikhan min nafkhihi, maka bayi itu menangis keras. Ya. Min nafsi syaitan, itu karena tadi ditusuk atau ditekan keras oleh syaitan. Illa bana Maryam wa ummuhu. Nabi sendiri katakan kecuali yang tidak dapat perlakuan begitu dari syaitan, Maryam, ya, dan anak, ya, dan anaknya Maryam yaitu Nabi Isa, dan ibunya yaitu Nabi Isa itu sendiri, Maryam itu sendiri. Ya, inilah dasarnya itu. Inilah jawabannya kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa itu setiap bayi lahir menangis? Jawabannya ini, kita kembali ke hadis Nabi. Ini Habib hanya memperkuat saja. Ya, hanya memperkuat saja, tapi bahasa ini ditempel supaya orang paham. Ya, tapi bahasa hadisnya ditusuk. Ya, ditusuk oleh setan itu. Nah, kemudian selanjutnya kita tuntaskan ini. Apa hikmahnya ini? Apa pelajaran apa yang bisa kita petik dari masalah ini? Ya, dari kejadian ini. Ini ada satu hal yang menarik disampaikan oleh ulama. Salah satu hikmah dan rahasia kenapa ada peristiwa seperti ini. Ini menunjukkan atau tangisan atau teriakan bayi ini atau tangisan bayi ini, ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya, hebatnya permusuhan antara manusia dan syaitan. Itu isyarat. Jadi sejak kita baru lahir sudah mengisyaratkan bahwa betapa dahsyatnya permusuhan antara manusia dengan syaitan. Bahkan saat itu kita ini tidak punya daya apa-apa. Kita belum punya apa-apa. Kita masih bayi. Tetapi kenapa syaitan justru sudah mulai menteror kita itu? Ya, itu betapa bencinya syaitan sama kita. Betapa bencinya dan dendamnya syaitan itu kepada manusia. Sampai-sampai manusia yang belum punya daya apa-apa sudah ditusuk-tusuk, sudah diganggu, sudah ditempelin itu. Bagaimana kalau kita sudah punya apa-apa? Itu satu hikmahnya. Hikmah yang kedua, kenapa syaitan begitu gencar itu? Karena syaitan ingin merusak kefitrahan yang kita sudah peroleh dari Allah. Karena di dalam hadis disebutkan kullu mauludin
yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Ada sini ada beberapa tafsiran, ada beberapa pemahaman ulama. Pertama, Islam. Jadi setiap anak yang baru lahir dalam keadaan Islam. Dari ibu dari agama apapun. Siapapun ibunya, lahir anak itu Islam. Islam itu. Siapapun ibunya. Dari agama pun. Bahkan dari orang yang Palestin yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dia yang melahirkan. Anaknya Islam. Ini. Fa'abawahi yuhawidanihi au yunasyiranihi au yunajisanihi. Karena bapaknya lah, orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi. Tapi dasarnya dia Islam. Tapi karena lingkungannya, orang tuanya yang menyebabkan dia bukan Islam. Itu satu, maknanya Islam. Yang kedua, maknanya ini sebenarnya sama saja. Ya, yaitu mentauhidkan Allah secara khusus spesifik. Inilah yang mau dirusak oleh syaitan itu. Ya, ketauhidan kita kepada Allah. Kenapa? Karena sebelum kita lahirkan, seperti yang saya sudah sampaikan, sebelum kita lahir, kita kan sudah berikrar di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Lalu kita ini menjawab, bala syahidina, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ada ketauhidan, sudah ada iman. Itu yang mau dirusak itu oleh syaitan itu. Makanya kita diganggu itu. Makanya ketika lahir disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, sunnah hukumnya 3 mazhab. Sunnah hukumnya setiap anak yang baru lahir diazankan. Sunnah. Ini 3 mazhab, Pak. Sementara mazhab Malik terbagi 2. Ada yang memakruhkan, tapi yang satu membolehkan. Artinya apa? Mayoritas ulama mensunnahkan setiap anak yang baru lahir diazankan, Pak. Diazankan di telinga kanannya, diiqamatkan di telinga kirinya. Ini tujuannya apa? Tujuannya memperbaharui kembali ketauhidannya yang dia sudah saksikan itu. Bala syahidana, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Dikuatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Dikuatkan lagi. Dan ini juga dikatakan oleh para ulama dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Prof. Nasi Ulwan mengatakan, kenapa diazankan? Kenapa diazankan? Kata beliau, bayi itu diibaratkan kaset kosong. Kaset kosong. Dia baru lahir. Kehidupan anak ini dipengaruhi siapa yang pertama kali yang isi kaset kosong ini. Jadi kalau kita azankan, berarti kalimat Allah yang pertama kali mengisi kaset itu. Artinya insya Allah mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak yang taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya anak ini pas lahir diputarkan lagu dangdut, lagu India, maka dia nanti hobi menyanyi dia itu. Ya, dan ini menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam insya Allah bisa memberikan ilmu dan bisa memotivasi kita untuk semakin dekat dengan agama kita, karena apa yang diajarkan oleh agama selalu ada hikmah-hikmah dan rahasia, termasuk hikmah rahasia kenapa bayi itu menangis ketika lahir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.